Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat sore, selamat kita berkumpul di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Dia melakukan semua ini bukan karena dia tidak mengasihi kita, tetapi karena dia sangat mengasihi kita. Dia menebus hidup kita dari setiap dosa yang mengikat kita, supaya tidak ada satupun dari kita yang binasa, tetapi setiap kita beroleh hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu, sore hari ini kita mau memperingati pengorbanan Tuhan. Dia memilih disalib, dia memilih mati dan bangkit pada hari ketiga bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kalau kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kami bersyukur punya Tuhan yang rela mati di kayu salib bagi setiap kami. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau rela mati bagi kami? Kami orang yang berdosa, yang mungkin tidak layak Tuhan untuk menerima keselamatan. Tetapi Engkau, darah-Mu menjadi penebusan bagi setiap kami, agar kami yang tidak layak itu Tuhan, Engkau layakkan untuk menerima keselamatan yang luar biasa yang datangnya daripada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Sore hari ini kami mau mempersembahkannya hanya untuk hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sembah Tuhan.
salib-Mu memberikan kami kehidupan, dan salib-Mu memberikan kami keselamatan. Tanpa salib-Mu Tuhan, mungkin kami saat ini sudah binasa. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sungguh. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang.
Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh pengerja dari gereja ini. Saya persilakan. Shalom. Tadi pagi pengerja sama Pak Ara sudah bersaksi ya, nyanyi. Tadi saya lihat Pak Ara kok sendiri ya ke sini. Saya beranikan diri untuk bersaksi karena nggak ada lawan lagi. Kalau tadi pagi Pak Ara bilang more, salibkan dia. Kalau saya turunkan dia. Baik Bapak Ibu, saya kepingin nyanyi. Saya lihat pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan saya sampai ada saya sampai saat ini itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, mungkin dari kehidupan lama perlahan-lahan diubah oleh Tuhan. Dan saya ingin menyanyikan satu pujian. Kalau Bapak Ibu ini lagu lama bisa ikut bareng-bareng nyanyi. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Bukan saja melayani mengasihi-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allah yang setia. Saya ada pada saat ini bisa melayani Tuhan. Saya percaya oleh dengan kasih Tuhan. Tuhan gak melihat dosa-dosa yang saya perbuat dari tahun-tahun kemarin. Karena Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakang. Aku mau fokus lihat ke depan. Dan ketika sekeliling saya mengatakan, teman-teman saya berkata kepada saya, kamu itu hamba Tuhan ya? Masa sih teman-teman saya gak percaya? Terus terang aja, gak mungkin. Allah, tapi bilang kalau gak percaya datang aja ke gereja. Saya sangat bersyukur saya bisa ada di tempat ini. Dari kehidupan saya yang lama, saya bisa bersaksi saat ini. Bapak Tommy bisa tahu kehidupan saya. Saya melayani, memimpin ujian, tapi kehidupan kaya di luar parah. Pak Yan bisa tahu saya kuliah, saya anak kuliah paling nakal. Dosen saya bisa buat nangis. Tapi saya tahu saat ini, oleh karena kasih Tuhan saya ada di tempat ini. Saya tahu, saya melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya bersyukur saya bisa dikasih kesempatan di tempat ini untuk bisa
melayani di tempat ini, dan saya berterima kasih buat Pak Fatoni. Ya. Di luar memungkinkan saya melayani, tapi perubahan di dalam diri saya itu tidak ada sama sekali. Pak Andi tahu, saya melayani, saya di mimbar, dampingi artis, ngelilingi dia apa, saya wow, oh hebat. Tapi kehidupan saya malahnya, saya mabuk-mabukan, yang merokok, saya melakukan kejahatan yang benar di hadapan Tuhan. Sampai saya pernah di tempat saya Pak Tony datang, saya masih ingat pagi datang karena banyak omongan tentang diri saya. Tapi saya tahu Tuhan itu sungguh baik. Dia tidak melihat kesalahan kita, dia tidak melihat apa yang kita lakukan. Dia melihat ketulusan hati kita. Kita mau datang kepadanya. Seperti Bapak Arata katakan, apa bedanya Petrus sama Yudas? Tapi Yudas, dia bunuh diri. Petrus, dia mau kembali kepada Tuhan. Dan saya mau, sekalipun saya di antara Yudas dan Petrus, saya mau kembali seperti Petrus. Sekalipun banyak saya menyangkal Tuhan, di antara teman-teman saya katakan enggak. Tapi sampai saat ini, sampai saya jatuh sakit, Tuhan selalu menolong saya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan,
itu pasti. Silakan. Pak John. Salam, selamat sore. Kami dari Nelayan dari Gereja Kasih Karunia Allah. Pada hari ini kita merayakan Jumat Agung. Kami rindu menyanyikan satu pujian sebagai rasa ucapan syukur kita atas kasih Tuhan yang besar bagi kita semua. Biar lewat pujian ini bisa jadi berkat buat kita semua. Amin. Tuhan
Kudus, terimalah pengurapan yang baru. Dia yang memanggil kita beribadah, Dia Tuhan yang setia, yang tidak pernah ingkar janji. Ada firman Tuhan dalam Keluaran 23 ayat 25. Tuhan berkata, jikalau engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Dia Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Bahkan Dia berjanji akan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengahmu. Bawa keluargamu beribadah. Beribadahlah pada Tuhan. Karena ibadah mengandung janji baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Kehadiranmu cukup bagi kami ya Tuhan. Karena kami percaya di dalam Engkau tersedia apapun yang kami butuhkan. Dan Kau berkata kalau kami berkumpul 2-3 orang memanggil nama-Mu, di situ Tuhan hadir. Segala kemuliaan untuk Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Saatnya berfirman buat kami. Biar sore ini menjadi sore yang penuh berkat. Kami beribadah memperingati kematian Tuhan Yesus bagi kami. Agung dan mulialah kematian-Mu Tuhan. Untuk melayakkan kami, membenarkan kami. Dan kami mengaku kalau kami ada karena kasih karunia daripada Tuhan. Engkau junjungan kami daulat Engkau jadi pusat dalam ibadah ini, jadi pusat dalam pemberitaan kami. Kami berjanji tidak akan mencuri dan mengambil kemuliaan-Mu. Berfirman buat kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat sore, apa kabar? Senang bisa bersama-sama beribadah dalam ibadah yang kedua, khususnya dalam ibadah Jumat Agung memperingati kematian Tuhan Yesus yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu bagi kita. Tadi pagi saya khotbah di sini jam 10, temanya kuasa salib Kristus. Tadi pagi saya berjanji untuk sore ini saya akan khotbah temanya berbeda. Sore ini saya akan khotbah temanya mujizat, 7 mujizat yang mengiringi kematian Tuhan Yesus. Ya, 7 mujizat yang mengiringi kematian Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus itu ada di salib sampai Dia mati, ada terjadi 7 mujizat. Saya garis bawahi sebelum kita dengar firman. Kita ikut Yesus bukan karena Dia bisa bikin mujizat. Amin. Amin. Kita ikut Yesus karena Dia Tuhan yang benar. Tidak ada Tuhan selain Yesus. Tapi di dalam Yesus ada paket komplit. Mujizat yang terjadi justru menyatakan kebesarannya, ya, menyatakan kemuliaannya, menyatakan kedahsyatannya. Dan kita berharap dengan kebenaran ini ada renewal, ada pembaharuan, ada cinta kasih yang berkobar-kobar untuk Tuhan. Dan kita akan berkata sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Ya, siapkan diri, siapkan catatan sedikit supaya bisa mengulanginya di rumah. Saya percaya kebiasaan kita dalam masa depan kita. Ucapkan sama-sama, kebiasaan saya dalam masa depan saya. Kalau saudara punya teman orang Jepang, paling enak temenan sama orang Jepang. Orang Jepang itu suka nyimpen kertas catatan selembar atau notebook gitu. Kalau ada yang dia
rasa perlu dicatat, dia cepat keluarin catatan dan dia simpen lagi. Sampai ke Perdana Menterinya. Ya, hebat ya. Ya, kalau orang Indonesia semua di luar kepala. Ya, di luar apa? Ngerti artinya? Lupa semua gitu. Ya, saya mau mendorong saudara belajar menambahkan segala sesuatu dalam hidup kita yang baik. Amin. Amin. Karena hidup bukan nasib, hidup adalah pilihan. Ya. Hidup bukan nasib, hidup adalah pilihan. Biasakan saya nih ngajar S1, ngajar S2, ngajar S3. Saya punya kebiasaan dari saya masih bukan dari kecil, karena sekarang juga masih kecil, amin. Ya, masih muda gitu, masih muda. Saya suka mencatat kalimat yang bagus. Bisa ngerti? Percaya atau tidak, cek apa yang saya katakan. Kita sudah susah menemukan kalimat yang baik, ya atau tidak? Ya, kebanyakan kalimat-kalimat dipelintir. Tahu ya dipelintir? Ya, diplesetin. Kita udah sulit. Kadang-kadang kalau saya ngajar atau terbang, saya lihat ada kalimat yang bagus, saya buru-buru catat. Atau di pesawat ada majalah, saya kalau ada bacaan yang bagus, ada kisah yang bagus, saya permisi, boleh ambil? Saya harap kita mau mengembangkan diri kita. Bahasa tetangganya itu teachable spirit gitu. Ya, teachable spirit itu artinya onde-onde gitu. Apa artinya? Iya, roh yang bisa diajar maksudnya. Ya, kuliah boleh berhenti tapi belajar nggak boleh berhenti. Amin. Ya, kuliah boleh berhenti, betul? Ya, tapi pesan saya, belajar nggak boleh berhenti. Kan belajar nggak harus di bangku kuliah. Iya dong, belajar nggak harus bangku kuliah. Belajar itu bisa dengan membaca, bertanya, betul? Ya, bisa. Ya, open minded, terus buka pikiran. Kalau saya lihat kita sih di sini semuanya orang pintar, betul? Ya, saya nggak ragu. Ya, kenapa? Mungkin saudara bilang, kenapa? Pada dasarnya masih muda aja udah banyak jidatnya dua, satu sini satu sini, betul? Ya, saya senang saudara bisa gembira, karena hati yang gembira itu adalah obat. Amin. Sekarang orang Indonesia, bukan hanya orang Indonesia, dunia tiba-tiba wajahnya rata-rata murung gitu, saudara. Benar. Ya, saya suka bilang wajah murung tuh wajah jam 12 siang gitu, saudara. Gak ada orang jam 12 siang nyengir gitu, gak ada. Ya, kecuali dia, ya saudara ngertilah. Ya, baru dilepas dari rumah sakit jiwa gitu, saudara. Ya, jadi kalau kita gembira bukan berarti gak ada masalah, tapi kita merawat jiwa kita sendiri. Amin. Karena hati yang gembira adalah obat. Ya, senyum gembira itu melodi yang baik buat jiwamu. Ya, kadang-kadang kan bangun pagi kita ingat utang, betul? Kita ingat utang gitu. Kalau begitu kita rasanya mau ngumpet, betul? Tapi kadang-kadang bangun pagi itu ada musik di sini. Ya, pernah bangun pagi ada nyanyian di sini? Ya, bersama Yesus lakukan perkara besar. Wih, rasanya hari itu saudara maju tak gentar membela yang benar-benar. Jadi kita tahu di situ ada kekuatan, betul? Ada musik, ada nyanyian gitu. Pesan saya, kalau itu ada jangan ditahan, nyanyi aja, nyanyi aja. Iya, pasti mertuamu bilang, gue lucu lihat lu seumur hidup gak pernah nyanyi, kali ini lu nyanyi. Iya.
Bilang sama mertuamu, iya mak ada nyanyian di sini. Tumben lu gitu. Ya biasanya lu ngamuk, iya mak, gua udah bertobat mak gitu. Amin. Ya, mari kita lihat Alkitab kita Lukas pasal 23. Lukas pasal 23. Mulai ayat 39. Ingat temanya 7 mujizat yang mengiringi kematian Tuhan Yesus pada waktu disalib. Saya baca ayat 39, saudara baca ayat yang ke-40, kita bergantian sampai ayat 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Menghujat siapa? Yesus. Ingat, di sebelah Tuhan Yesus itu ada 2 penjahat. Ya, ada 2 apa? Penjahat. Lihat, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Baca ayat 40. Lihat ayat 41, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, maksudnya siapa? Yesus, tidak berbuat sesuatu yang salah. Ayat 40 bagian saudara. Ayat 43 supaya adil kita baca sama-sama 3 ya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ada 2 orang di sebelah Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus bukan penjahat. Tuhan Yesus bukan pemberontak. Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Tapi dia disamakan seperti penjahat. Dia disamakan seperti pemberontak. Dia disamakan seperti orang yang suka membuat kesalahan. Proses penyaliban Yesus itu mulai jam 9 pagi. Jam berapa? Jam 9. Ya, jam 9 pagi. Gelap gulita jam 12. Yesus mati jam 3 sore. Waktu Tuhan Yesus disalib, ingat baik-baik ini, bahwa itu bukan pertama kali ada orang disalib. Saya ulangi, waktu Yesus disalib itu bukan pertama kali ada orang disalib, bukan. Kalau selama ini pemikiranmu waktu Yesus disalib itulah pertama kali ada orang disalib, saya mencoba memperbaikinya. Itu pemikiran yang kurang sempurna. Hukuman salib itu hukuman yang sah. Ucapkan sama-sama, hukuman yang sah. Ya, hukuman yang sah yang diterapkan pemerintahan Romawi untuk semua wilayah jajahannya. Jadi itu hukuman yang sah yang diterapkan pemerintahan Romawi untuk semua wilayah jajahannya. Biasanya diperuntukkan untuk 2 jenis kejahatan. Perhatikan ini. Pertama, untuk pemberontak, yang memberontak kepada pemerintahan yang sah.
Pemerintahan yang sah pada waktu itu pemerintahan Rom. Imperial Rome. Nah, apa yang terjadi? Yang menjadi masalah, Yesus tidak pernah satu kali pun memberontak. Amin, saudara? Ya, baca Alkitabmu, tidak ada catatan yang mencatat bahwa Yesus menghasut. Betul? Tuhan Yesus itu terkenal taat sampai mati. Dia bilang, bayarlah kepada kaisar yang kaisar punya. Betul? Ya. Bayarlah kepada kaisar yang kaisar punya. Waktu dia dicobai dalam masalah pajak. Nah, Tuhan Yesus juga tidak pernah melakukan kejahatan satu kali pun. Karena inti ajarannya adalah cinta kasih. Amin, saudara? Iya. Ajaran balas-membalas itu bukan ajaran Yesus. Ya, ajaran Yesus terkenal dengan cinta kasih. Ya, bayangin Tuhan Yesus bilang, kalau musuhmu lapar, doakan dia, berikan dia makan. Coba saudara, musuhmu diapain? Dipites. Tuh. Kalau ada kesempatan sebelum dia gigit kita, kita telan dia. Ya, kita telan dia. Tapi ajaran Yesus itu lain, betul? Dengar nih, orang Kristen mesti tiru Yesus. Ya, Alkitabmu bilang, doakan musuhmu. Kalau dia lapar, kasih dia. Ya, ada orang Kristen bodoh, lu kan masih manusia. Sebelum lu diracun, racun duluan. Tuh Kristen kaleng-kaleng tuh. Bilang sama sebelahmu gini, jangan jadi Kristen kaleng-kaleng gitu. Tahu ya Kristen kaleng-kaleng? Ya, tahu ya, bunyi-bunyi aja, krik 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 gitu. Pas saya lihat nih beberapa orang Kristen kaleng-kaleng. Ya, bunyi sih bunyi, namanya Kristen apa? Kaleng-kaleng. Ya, pakai salib gede-gede, betul. Tapi utang gak mau bayar. Kalau doa dia bilang dalam nama Yesus, supaya Tante Joyce lupa nagih dalam nama Yesus. Aku urapi handphoneku ini. Telepon-telepon yang masuk untuk nagih utang nggak bisa masuk. Itu mah tukang sihir, betul. Tukang apa? Ya, tapi kalau saya lihat kita dulu begitu, sekarang enggak. Amin. Haleluya. Paling tidak nyindir. Amin. Paling tidak apa? Nyindir. Ya. Jadi saya pastikan sebenarnya Tuhan Yesus secara hukum yang berlaku tidak layak untuk disalib. Ya, secara hukum yang berlaku tidak layak disalib. Buktinya apa? Dia nggak layak disalib. Yang mengadili itu Pontius Pilatus. Siapa yang mengadili? Pontius Pilatus berusaha membebaskan Yesus, betul? Betul? Karena nggak ada dasar hukum yang kuat. Dan orang nggak boleh sembarangan dihukum, apalagi hukumannya ini ngeri-ngeri sedap gitu, saudara. Kenapa? Digantung. Digantung bukan, disalib itu bukan hanya mati, tapi malu seluruh keluarganya. Ngerti saudara? Malu karena dapat stempel penjahat, pemberontak. Ya. Saya ingatkan kita. Pontius Pilatus berusaha, baca baik-baik, berusaha untuk melepaskannya. Ya, akhirnya nggak bisa, dia baskom begitu. Dia ambil, dia cuci tangan, dia ambil serpet. Ya,
ini urusan kamu, darahnya tertanggung kepada kalian. Ya. Jadi yang saya mau katakan, Yesus itu 100% mati di kayu salib atas kehendak sorga. Amin. Untuk apa dia mati? Untuk menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Ucapkan sama-sama, menggantikan, menebus, memperdamaikan. Ingat itu. Ya, kalau engkau lihat salib di rumahmu ada salib atau enggak? Ya. Nah, ingat saja, seharusnya engkau yang harusnya di situ. Tapi ada yang menggantikannya. Hukuman yang seharusnya ditimpakan padamu, dia yang menjalankannya. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Saudara pernah lihat lukisan Yesus di salib? Menurut saya lukisan itu terlalu bagus. Dan saya pastikan pelukisnya belum bertobat. Kenapa? Pewahyuannya salah, idenya salah. Kalau saudara baca Alkitabmu yang benar, Alkitab bilang rupanya tidak seperti manusia lagi. Itu yang Alkitab apa itu bilang. Kalau kita lihat lukisan yang dijual di jalan kan mulus-mulus, betul saudara? Iya, bagus-bagus. Yang benar waktu Yesus disalib, kata Alkitab, rupanya tidak seperti manusia lagi. Biar saya jelaskan. Di dalam pemerintahan Rom, kalau orang disalib, harus ada 2 syarat yang harus dipenuhi bagi mereka yang menyalibkannya. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang menyalibkannya. Pertama, mesti di bukit, bukan di gunung. Ingat nih, apa beda bukit sama gunung? Kalau gunung terlalu tinggi, kalau bukit masih bisa dilihat, betul? Nah, syarat kedua, orang yang disalib mesti di pinggir jalan bukitnya. Ya. Kenapa? Karena itu udah keputusan pemerintah Rom pada waktu itu untuk proses belajar mengajar supaya orang tidak memberontak, supaya orang tidak melakukan kejahatan. Itu jadi peringatan kalau memberontak dan jahat ya begini. Ya, jadinya akan diterima. Nah, jadi sebelum Yesus disalib dan 2 orang yang disalib di kiri kanannya, sudah ada orang yang disalib sebelumnya. Tapi yang disalib sebelumnya matinya biasa-biasa aja. Bisa ngerti? Iya. Kalaupun ada sesuatu paling-paling burung gagak tuh. Wah, gitu saudara. Ya, biasa-biasa aja. Mati karena kehabisan darah. Tapi waktu Yesus disalib, geger. Bisa nangkep? Bisa nangkep? Lain. Udah banyak orang disalib sebelumnya. Tapi matinya biasa aja karena habis darah, yang mati diturunin ya dikubur. Tapi waktu Yesus mati, lain, geger. Ya, ada peristiwa-peristiwa yang perlu kita ketahui untuk supaya saudara tidak ragu tentang ketuhanannya Yesus Kristus. Amin. Saya harap dengan kebenaran ini ada iman, ada pengharapan, ada kasih yang berkobar-kobar terhadap Tuhan. Saya ulangi, udah ada orang yang disalib sebelumnya, tapi matinya biasa aja. Tapi waktu Yesus heboh betul. Ada peristiwa-peristiwa yang dahsyat terjadi. Dan itu menunjukkan dia bukan manusia biasa, tapi dia Tuhan yang menjadi manusia. Dan saya mau katakan kematiannya untuk menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Jadi kalau orang disalib, orang lewat nih. Sebelum Yesus disalib, orang lewat. Ya, dia disalib, ini kan keluarganya si Anu gitu. Sengaja kayak pemerintah Cina tuh kalau ada yang korupsi atau melakukan kejahatan yang bersifat parah sekali, ditembak di depan umum tuh untuk jerat.
Nah, pemerintahan Rom udah menerapkan dari dulu. Ya, kalau ada orang yang memberontak dan melakukan kejahatan disalib. Jadi orang dia mempermalukan, membuat jerah. Semua orang ucapkan sama-sama Nah, tapi waktu Yesus, lihat saya, waktu Yesus orang lewat, saudara, orang gak sanggup lihat yang ngeri. Itu, serem ya. Serem. Karena biasanya ya disalibkan habis darah ya mati. Karena gak boleh disiksa orang yang mau dihukum mati. Bisa ngerti saudara? Gak boleh disiksa orang dia bakal mati, ngapain disiksa? Ya, kalaupun dipukul itu udah diukur. Dipukulnya cuma 39 kali. Kalau 40 kali dia merdeka, dia bebas. Jadi waktu mereka lihat Yesus gak kuat, kata Alkitab. Rupanya tidak seperti manusia lagi, ngeri. Jadi kematian yang berbeda dari kematian orang-orang yang disalib sebelumnya. Nah, tanda ajaib yang pertama yang saya mau bagikan buat kita dan apa artinya untuk kita, orang yang di sebelah Tuhan Yesus, seorang penjahat itu bertobat. Hanya seorang. Yang satu udah mau mati juga masih jahat. Ya, udah mau mati juga masih apa? Ya, masih jahat, udah mau mati. Masih dia bilang begini, kalau engkau Yesus, ayo dong, selamatkan dirimu dan kita juga. Tuh, jahat tuh. Yang satu bilang, di sebelah sana bilang, lu salah ngomong tuh. Kalau kita nih disalib nih pantas karena memang kita jahat. Dia itu gak pernah satu kali pun buat kejahatan. Jadi rupanya Yesus tuh dikenal orang baik. Betul saudara? Ya, sampai orang jahat aja tahu bahwa dia gak pernah buat kejahatan. Bisa nangkep? Dia bertobat. Dia bilang, ingat aku ya kalau engkau sampai di kerajaanmu. Lantas Tuhan Yesus bilang, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu mujizat pertama, saudara. Amin, saudara. Ya, haleluya. Saya mau pastikan bahwa Yesuslah sumber keselamatan itu. Amin. Ya, haleluya. Ada dua hal yang saya mau sampaikan dari peristiwa orang yang bertobat di sebelah Tuhan Yesus. Ya, yang pertama, Yesus tidak rasis. Ucapkan sama-sama, Yesus tidak rasis. Ya, saya harap gereja ini nggak boleh rasis, nggak boleh beda-bedakan warna kulit, betul? Nggak boleh, tidak boleh. Ya, Yesus tidak rasis. Ya, dia tetap melayani penjahat itu. Betul saudara? Ya, dia tetap melayani penjahat itu sehingga penjahat itu selamat. Nggak dicuekin. Tuhan Yesus nggak lihat yang di sebelahnya itu yang bertobat itu dengan sebelah mata. Enggak. Tuhan Yesus tidak rasis. Saya harap pelayan-pelayan di sini gak boleh rasis. Tirulah Yesus. Dan Yesus lakukan bukan hanya satu kali itu, menunjukkan dia tidak rasis. Ya, dia ketemu pelacur di sumur Yakub dalam Yohanes pasal 4. Betul? Dia tidak menghina pelacur itu. Ya, dia tidak menghina pelacur itu. Baca Yohanes pasal 4. Betul? Dia tidak menghina. Sehingga pelacur itu akhirnya bertobat. Betul saudara? Ya, dan akhirnya jadi penginjil yang hebat. Hati-hati gereja. Engkau harus mewakili kehadiran Yesus di dalam dunia ini. Tidak boleh rasis. Pelayan-pelayan tidak boleh rasis. Kalau yang datang pakai jas, kalau yang datang pakai minyak wangi, disambut, dipeluk. Genit lu.
Ya, tapi kalau udah yang oma-oma tua, oma nggak capek ke gereja, malah dia bilang gitu. Oma nggak capek ke gereja, udah tua begini tidur dong gitu. Dengar baik, jahat loh. Ya, untung Tuhan bukan orang Batak, kalau nggak diusir loh. Ya, bayangin oma mau kebaktian, dia bilang, oma ngapain, udah malam seharusnya tidur gitu. Omanya semangat, mau lihat pendeta yang pendek yang ganteng ini gitu saudara. Malah asarnya jahat di situ saudara. Dengar baik, dengar baik, dengar baik, dengar baik. Kalau nggak bisa bawa jiwa, jangan kena kelakuanmu jiwa jadi mundur. Nggak ada yang amin ya kan? Kalau nggak bisa bawa jiwa, jangan kena kelakuanmu. Jiwa jadi apa? Mundur. Kadang-kadang kita kena kelakuan kita terlalu cuek, betul? Ada orang datang kipik, bukan dibukain pintu gitu. Iya, dia biarin aja gitu. Iya. Dalam artinya, toh kalau mati sendiri-sendiri, jahat loh. Ya, saya mau katakan Yesus tidak rasis. Ya, saya mau katakan. Yang kedua, Yesus tidak pandang rupa. Ya, mau penjahat kah? Saudara pernah baca kisah tentang Mahatma Gandhi? Ya, nanti beli buku tentang riwayat hidup Mahatma Gandhi. Kesalahan yang pernah dilakukan gereja India, kita nggak boleh ulangi. Kita nggak boleh ulangi. Ya, waktu itu ada gereja bule di India. Di India itu ada gereja bule dulu. Biasanya Inggris. Kan Mahatma Gandhi itu nggak tahu bahwa ada gereja khusus orang kulit putih. Di zaman dulu itu ada. Restoran aja ada khusus orang kulit putih gitu. Dulu kalau saudara suka baca sejarah, di di Papua juga ada jalan, Dok 1, Dok 2, Dok 3, Dok 4 tuh orang kayak kita nggak boleh. Itu khusus orang-orang Londo yang lewat situ. Nah, kalau saudara baca kisahnya, Mahatma Gandhi kan dia simpati sama Tuhan Yesus tuh. Dia kagum dengan ajarannya. Tuh dia datang ke gereja. Ya, asalnya, maaf nih, 1000 kali maaf, tengi. Asalnya apa? Diusir. Dia bilang ini khusus untuk orang kulit putih. Bayangin hatinya saudara. Akhirnya di bukunya dia bilang, kenapa ya ajarannya dengan prakteknya berbeda. Haleluya. Saya harap kita nggak rasis, betul? Ya, tidak memandang rupa, tidak memandang rupa. Ini pelayan-pelayan saya nasihati nih. Ya, jangan hanya melayani orang kaya saja. Ya, semuanya mesti dilayani dengan baik. Ya, mesti dilayani dengan baik. Amin. Ya, senyumlah kepada semua orang. Amin. Baiklah kepada semua orang. Kasihilah semua orang tanpa memandang dia suku apa. Kalau itu yang kita lakukan, kemuliaan Tuhan akan turun, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Itu mujizat pertama. Ya, penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus, dia bertobat masuk Firdaus. Ya. Yang kedua, saudara ada yang mau buru-buru pulang? Enggak cuma mau ngomong aja, ada enggak? Penonton, ada yang mau buru-buru pulang enggak? Ya, maksud saya kalau ada yang terlalu penting, maksud saya kasih persembahan dulu di situ. Iya dong. Kalau udah makan di restoran Padang, setengah main ya bayar dong, amin.
Ya, walaupun kepepet gitu. Ya, yang kedua, Lukas 23 ayat 44 dan ayat 45. Lukas 23 ayat 44 dan ayat 45. Boleh khotbahnya kepanjang Pak ini? Karena ya jarang-jarang kan, betul? Ya jarang-jarang kan, tentang kematian Yesus kan tuh setahun sekali, betul? Ya masa kan saya nunggu tahun depan baru seri ulang lagi. Ya nggak cocok gitu. Ya kita lihat Lukas 23 ayat 44 sampai ayat 45. Baca yang keras, 3 iya. Lihat, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Lihat saya, biar saya jelaskan. Kalau saya sebutkan gerhana, inilah gerhana yang pernah terjadi yang paling lama di dunia. 3 jam. Ya, tadi saya katakan sebelum Yesus disalib udah banyak orang disalib. Tapi nggak ada kejadian-kejadian yang begituan. Bisa nangkep? Bisa nangkep? Ya mati aja. Tapi ini lain. Seiring dengan ya Yesus disalib dan kematiannya, ada tanda-tanda yang dahsyat. Menunjukkan dia bukan manusia biasa, tapi dia Allah yang menjadi manusia yang kita kenal di dalam Yesus. Ya, dia mati untuk menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Alkitab mencatat dengan jelas, mujizat kedua adalah gelap gulita. Berapa lama? 3 jam. Lihat saya. Jangan sampai salah. Tidak ada penjelasan ya dalam Alkitab kita tentang arti kegelapan 3 jam itu. Ya, kalau saudara baca literaturnya tidak ada ya penjelasan tentang 3 jam gelap gulita itu dan apa artinya. Nah, saya garis bawah ini. Tapi gereja Yunani, ya Yunani Romawi kuno, perhatikan, gereja Yunani Romawi kuno menafsir bahwa gelap gulita 3 jam itu iblis sedang berpesta. Ya, kenapa iblis berpesta? Iblis berkumpul dari seluruh dunia, mereka senang karena berhasil menyalibkan anak Allah. Mereka kira mereka menang. Jadi kegelapan itu menggambarkan iblis. Iblis berpesta. Waktu saya baca ya tafsiran gereja Romawi kuno, boleh-boleh juga untuk pencerahan. Betul saudara? Ya, iblis bodoh, dia kira dia menang karena berhasil menyalibkan anak Allah. Tapi justru disitulah kebodohannya iblis. Yesus memang harus mati supaya kita hidup. Amin. Haleluya. Ucapkan sama-sama barter and the cross. Ya, barter and the cross. Yesus jadi kutuk supaya kita bebas dari kutuk. Amin. Ya, saya mau katakan, ya kutuk yang ada dalam hidup kita diambil, terjadi pertukaran. Dia mati supaya kita hidup, dia disakiti supaya kita disembuhkan, dia menderita supaya saudara dan saya memperoleh kebahagiaan kembali. Iblis waktu berhasil menyalibkan Yesus,
dia senang, anak Allah disalib, anak Allah disalib, anak Allah disalib. Berpesta. Padahal ya justru itu kekalahan total. Tahukah saudara kapan iblis dikalahkan? Waktu Yesus taat sampai mati. Kalau ada orang bertanya kepadamu, kapan iblis dikalahkan? Iblis dikalahkan waktu Yesus taat sampai mati. Itu nggak bisa ditawar. Ya, dia taat sampai mati. KO iblisnya. Haleluya. Yesus taat sampai mati. Bisa nggak Tuhan Yesus kalau mau dia tidak mati? Bisa nggak? Penonton? Bisa. Apa susahnya Tuhan Yesus bilang, Halilintar, mainkan, sikat semua prajurit Romawi. Saya percaya api turun. Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau itu dia lakukan, saudara dan saya yang mati selamanya. Kasihnya kasih agape. Amin. Yang tidak menuntut balas. Jadi kalau suamimu ya udah gak senyum padamu, jangan marah-marah. Ya, jangan balas dengan masa keasinan. Betul? Jangan. Iya, kalau suamimu marah-marah, coba deketin dia. Ya, deketin dia. Pak, look at me. Pegang wajahnya. I love you forever. Saya percaya 2 kali aja ngomong begitu, suamimu pingsan. Amin, saudara. Haleluya. Ya, saya mau katakan, datanglah dengan roh yang berbeda. Kalau garam itu sudah menjadi tawar, untuk apa? Ya, lagi kita hidup. Ya, Tuhan mau kita yang menjadi garam. Kalau garam itu sudah menjadi tawar, hanya siap diinjek-injek dan dibuang. Jadi ingat akan hal ini. Jadi mujizat yang kedua Alkitab katakan adalah gelap gulita. Berapa lama dikatakan? 3 jam. Hebat saudara. Tadi saya katakan tidak ada literatur penjelasan dalam Alkitab kita. Tapi orang gereja Romawi kuno menafsir, ingat nih, bahwa gelap gulita itu iblis sedang berpesta. Waktu saya baca tafsiran itu juga, ya, iblis kumpul seluruh dunia bersorak merasa menang, tapi justru itu puncak kekalahannya. Ya, ucapkan sama-sama bagi kita yang percaya pada Yesus, tidak ada sejengkal pun lagi hak iblis dalam hidup kita, karena Yesus bayar kita lunas. Amin. Jadi ini kecil-kecil begini nih, kapling lunas nih. Amin. Saya nih dibayar tunai, termasuk saudara dan saya juga. Ada banyak sistem pembayaran. Ya, ada yang mencicil. Motornya udah rusak, tapi bukan milik dia, karena masih dicicil. Kenapa bukan milik dia? Ya, karena pembayarannya mencicil. Ya, dalam bahasa aslinya disebut dengan kata lutro. Sebutkan sama-sama. Lutro. Tadi pagi saya jelaskan, lutro itu begini. Di pasar budak zaman dahulu ada budak dijual. Ya, lantas saya beli budaknya. Budak nggak punya hak. Mau saya potong kupingnya sedikit-sedikit boleh. Tapi saya beli. Bukan untuk jadi budak saya. Tapi saya bilang sama dia, saya beli kamu, sekarang kamu pergi, merdeka. Bisa ngerti? Halo? Ya, itulah yang Yesus lakukan buat kita. Tepuk tangan dong. Ya, itu dahsyat. Ya, saya harap ini
menjadi pewahyuan seumur hidup kita sehingga cinta kita kepada Tuhan berkobar-kobar. Ya. Nah, yang ketiga, kita lihat mukjizat yang ketiga. Kita lihat Markus 15 ayat 38. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Jadi mukjizat ketiga adalah tabir di bait suci terbelah dari atas ke bawah. Apa artinya? Zaman dulu kalau orang mau sembahyang beribadah mesti pakai pengantara. Ucapkan sama-sama, pengantara. Mesti ada imam-imam. Tapi kematian Tuhan Yesus, saudara, kata Alkitab, tabir di bait suci terbelah dari atas ke bawah. Apa artinya? Saudara dan saya sekarang bisa langsung berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Ya, yang kita nggak bisa lakukan, Tuhan lakukan di kayu salib. Terbuka jalan. Jalan sudah terbuka. Haleluya. Tapi nggak ada artinya jalan sudah terbuka kalau saudara nggak mau melangkah. Amin. Contoh, Yesus ada bicara 7 kali di kayu salib. Salah satu ucapan yang populer, sudah selesai. Tapi walaupun Yesus bilang sudah selesai, kalau saudara bilang masih ada, tetap saja saudara ada di bawah penghukuman itu. Kita harus belajar menerima apa yang Tuhan katakan, memegang dan melakukannya. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan berkemenangan, bahkan kita lebih daripada pemenang. Jadi sekarang kita bisa langsung berdoa tanpa pengantara. Amin. Ya. Saya mau katakan, berdoa saja. Kalau ada masalah, kunci kamarmu. Ya, sampaikan permohonanmu. Waktu saudara sampaikan, akhiri dengan berkata dalam nama Yesus. Itu materainya. Kalau saudara lakukan itu, pasti doa saudara sampai ke surga. Tidak perlu menyampaikan kepada pendeta, betul? Tidak perlu menyampaikan doamu kepada imam. Tidak perlu. Karena sudah robek dari atas ke bawah. Kalau saudara bilang, Pak, tapi kalau konseling kenapa mesti ngomong? Itu konseling. Amin. Meminta nasihat. Amin, saudara. Tapi kalau doa, sejak Yesus mati di kayu salib, saudara bisa langsung berdoa, minta kepada Bapa di surga. Yang keempat, kita lihat Matius 27 ayat 51. Ya. Masih jam 18, masih jam 6. Belum jam 9. Amin. Matius 27 ayat 51. Matius 27 ayat 51. Kita baca 3 ya. Mujizat yang keempat, terjadi gempa bumi. Tadi saya katakan, sebelum Yesus disalib, sudah banyak orang yang disalib. Tapi waktu orang-orang yang disalib sebelumnya, nggak ada kejadian macam-macam. Tapi waktu Yesus disalib, ada gempa bumi. Mengiringinya tuh ada gempa bumi. Waktu saya mempelajari ini, saya mencoba merenungkan. Saya percaya mulai hari Jumat, Sabtu sampai Minggu pagi itu suasana di situ sangat heboh, saudara. Sangat apa? Heboh. Ada gempa. Biasanya kalau orang disalib orang biasa aja. Tapi ini lain, ada gempa mengiringi kematiannya. Ya, saya mau katakan, alam juga
menunjukkan kebesarannya. Amin, amin. Alam juga menunjukkan kebesarannya. Kalau kau tidak mau memuji Tuhan, Tuhan bisa pakai daun-daun, gunung-gunung itu bisa memuji Tuhan. Haleluya. Nah, yang kelima, saya ingin kita lihat Matius 27. Saya suka ya ayat yang ke-52 sampai ayat 53 ini. Saya bayangkan waktu saudara ada di sana. Ya. Ayat yang ke-52 sampai ayat 53. Kita baca 3 ya. Ucapkan sama-sama dahsyat. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib bukan hanya gempa, tapi kubur-kubur apa? Terbuka. Saya bayangin kalau saudara ada di sana. Dan yang anehnya, mereka yang ada di kubur-kubur itu terbuka, mereka hidup, mereka tidak langsung berdiri, berjalan, tidak. Nunggu Tuhan Yesus bangkit dulu, baru bersama-sama berjalan ke kota. Hebat saudara. Saya bayangin kalau saudara ada di situ, saudara yang mati, saudara. Iya, karena nggak percaya, betul saudara? Iya, nggak percaya. Bayangin, dahsyat. Tadi saya katakan sebelumnya udah banyak orang mati di salib, tapi biasa aja. Tapi kali ini yang mati bukan yang biasa-biasa, tapi Tuhan. Amin. Dan apa yang terjadi terbukti, alam juga ikut membuktikannya, menyatakan kebesarannya. Kalau itu kebenarannya, bersyukurlah. Kalau kita bisa mengenal Yesus, bertekadlah sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup ini. Jangan jual dia hanya karena jodoh, jangan jual dia dengan harta dunia, jangan jual dia dengan pangkat yang ada. Saya mau katakan kalau itu kau lakukan ke orang yang paling malang, karena kita di dalam dunia ini cuma sementara saja. Tapi bertekadlah sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Bagi saudara yang belum menikah, saya pesan, lebih bagus gak usah kawin daripada jual Yesus. Ya, kalau belum dapat bukan berarti gak dapat. Semuanya ada waktunya. Dan Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi indah tepat pada waktunya. Yang keenam nih, buktinya nih. Yang keenam ini Markus 15 ayat 39. Ini membuat saudara dan saya semakin cinta Yesus. Ini kepala pasukan yang ngomong sekarang. Ya. Ayat yang ke-39. Kita baca 3 ya. Bisa nangkep saudara? Tadi kan saya berulang-ulang bilang, sebelum Yesus disalib sudah banyak orang yang disalib. Dan biasanya sebelum orang itu mati diturunkan dan dikuburkan, ada kepala pasukan yang menjaga. Itu pasti ada. Karena itu acara resmi dari pemerintah. Penyaliban itu acara resmi. Nah waktu Yesus disalib juga ada kepala pasukan. Ya, sampai dia terheran-heran. Kenapa dia terheran-heran? Karena dia lihat mukjizat pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, dia ada di situ. Mukjizat kelima dia lihat. Ya, ada gempa, dia rasa dia ada di situ. Kalau saudara baca kan kisahnya, semua pengawal tidak boleh meninggalkan kubur, nggak boleh, dikawal benar. Haleluya. Saudara lihat pengakuannya. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, demikian berkatalah ia, sesungguhnya orang ini adalah
kepala pasukan itu bukan orang Yahudi. Kepala pasukan itu orang Yunani. Ya, dia kagum ini orang hebat. Betul-betul dia anak. Ya, saudara bayangin. Ya, orang yang berbeda segalanya dengan Yesus. Orang itu bilang, orang ini betul-betul anak Allah. Itu satu pengakuan yang jujur. Amin, saudara. Ya, itu satu pengakuan yang jujur. Saya harap ini membuat iman saudara dan saya jadi bertumbuh. Amin, saudara. Ya, haleluya. Kalau ini terjadi, saya percaya kematian Tuhan Yesus di kayu salib akan membawa pembaharuan iman, akan membuat terobosan, akan membawa kasih yang luar biasa dalam hidup kita, membuat saudara dan saya semakin cinta, semakin kagum kepada Tuhan, dan bertekad sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup ini. Yang terakhir, yang ketujuh. Lihat yang ketujuh, Lukas 23 ayat 48. Ini mujizat yang ketujuh. Ya, 3 ya. Ya. Saudara ngerti artinya ayat ini? Jadi rupanya waktu Yesus di kayu salib, suasananya ramai sekali. Ada orang datang hanya untuk nonton. Ngerti saudara? Hanya untuk apa? Nonton. Ya, nonton. Nah, mereka lihat mujizat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, mereka lihat. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka pulang, mereka memukul-mukul badan mereka. Kenapa? Menyesal. Udah terlambat, menyesal. Orang baik disalib begitu. Ya, mereka pukul-pukul badan mereka. Mereka hukum diri mereka sendiri. Saya mau katakan, itu satu pengakuan bahwa Yesusmu bukanlah manusia biasa, tapi dia adalah Tuhan yang sesungguhnya. Kalaupun dia, ya kita lihat manusia, itu memang dia jadi manusia untuk menggantikan kita mati di kayu salib karena upah dosa maut. Sebenarnya dia Tuhan yang sesungguhnya. Saya simpulkan firman Tuhan untuk kita di sore hari ini. Ada 7 mujizat yang mengiringi kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan dialah dengan kebenaran yang kita boleh dengar di sore hari ini. Kasih kita, semangat kita, pengiringan kita kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga hidup kita boleh memuliakan Tuhan sepanjang kita hidup. Ada 7 mujizat yang saya mau ulangi. Pertama, seorang penjahat bertobat. Yang kedua, terjadi kegelapan selama 3 jam. Yang ketiga, tabir di bait suci terbelah 2. Yang keempat, terjadi gempa bumi. Yang kelima, kubur-kubur terbuka. Orang-orang mati bangkit. Yang keenam, kepala pasukan Romawi mengakui Yesus sebagai anak Allah. Dan yang terakhir, orang banyak yang menonton pulang ke rumahnya, memukul-mukul badan mereka karena mereka menyesal dengan apa yang mereka lakukan. Kami berdoa biar kita belajar dari hal ini. Kalau kita bisa mengenal Yesus, itu adalah kasih karunia. Dan kalau kita sudah mengerti kebenaran ini, ayo bertekadlah ambil keputusan, iring Yesus sampai dia menjemput kita. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau jamuan. Ya Tuhan, sebentar kami mau masuk perjamuan. Pimpinlah perjamuan Tuhan ini dari awal, pertengahan sampai tamatnya. Layakkan kami Tuhan untuk
bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami menyerahkan perjamuan Tuhan ini dari awal sampai pada tamatnya. Biar boleh jadi hanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kami pelayan-pelayan yang akan melayaninya. Tuhan, kami berdoa layakkan kami pada saat ini untuk boleh melayani, untuk boleh memegang perkakasmu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, saya akan bagikan. Saya akan menyanyikan sebuah pujian buat jemaat Tuhan di tempat ini. Bagi jemaat Tuhan yang tahu pujian ini bisa mengikuti. Above all powers, above all king, above all nature and all creation, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdom, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you are. Crucified, laid behind the sword, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught me above all. Mari kita bangkit berdiri. Crucified, laid behind the sword, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught me above all. Crucified, laid behind the sword, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught me above all. You took the fall and taught me above all. You took the fall and taught me Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mau tanya apakah masih ada yang belum dapat? Atau sebaliknya saya tanya semuanya sudah dapat? Baik. Coba lihat roti yang ada atau hosti yang ada ayat. Boleh saudara baca sebentar? Ya, boleh baca sebentar. Sebelum saya membacakan firman Tuhan buat kita. Biasanya tidak ada yang kebetulan dengan ayat-ayat yang kita dapatkan. Baiklah, untuk mendasari perjamuan kudus kita,
Saya akan bacakan 1 Korintus pasal yang ke-11 mulai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti yang saudara angkat tinggi ini merupakan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan yang adanya, yang di dalamnya ada anggur. Saya mau tanya saudara, apakah saudara percaya cawan yang engkau angkat yang di dalamnya ada anggur merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Sekarang angkat kedua belah tanganmu. Letakkan saja cawan itu. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur buat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Yesus mati karena cintanya kepada saya. Dia gantikan saya, dia tebus saya, dia perdamaikan saya dengan Bapa di sorga. Saya percaya Tuhan Yesus, dia juru selamat saya. Saya percaya Tuhan Yesus, saya mau ikut Yesus seumur hidup saya. Tidak ada lagi hak iblis dalam hidup saya. Tubuh saya bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman dari Tuhan yang hidup. Dan mulai hari ini, melalui Tuhan Yesus, saya menjadi ahli waris. Bersama Tuhan Yesus, saya lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus, tetap angkat tanganmu. Aku katakan kata-kata iman buat engkau. Mulai hari ini awan gelap berlalu dari hidupmu, dari rumah tanggamu, dari bisnismu. Aku berdoa, mulai hari ini kau akan menemukan mata air yang baru. Aku berdoa dia merubah kutuk jadi berkat dalam hidupmu. Yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Yesus menyertai engkau. Aku berdoa di hari-hari yang seperti sekarang ini, dia gembala yang baik, yang terus menuntun hidupmu, keluargamu, padang rumput yang hijau ke air yang jernih. Tangan Tuhan yang kuat membela, menjaga engkau. Dalam nama Yesus. Amin.